Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 18 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh-sungguh sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya,
seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Pribadi Paskah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang penampakan Tuhan Yesus setelah Ia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus melanjutkan penampakan dirinya kepada 2 orang murid tersebut dan kepada murid yang lain ketika mereka berada di Yerusalem. Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada awalnya, para murid semua ketakutan. Mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Akan tetapi, Yesus adalah benar-benar Yesus yang sejati, dengan daging dan tulang yang tidak dimiliki oleh hantu. Tuhan Yesus sendiri membuktikan bahwa Ia telah bangkit, mengalahkan dosa dan maut. Kebangkitannya mengatasi segala kekuatan jahat. Ketakutan para murid diubahnya menjadi sukacita dan kegirangan. Saudara-saudari terkasih, setiap orang Kristen diingatkan untuk menjadi pribadi Paskah. Pribadi Paskah adalah pribadi yang siap menjadi saksi Kristus, sebagaimana para murid. Kebangkitan Tuhan memberi energi baru bagi para murid. 2 murid dari Emmaus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, segera kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Di sana mereka dengan penuh semangat menceritakan peristiwa perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Para murid di Yerusalem juga dengan penuh semangat menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit itu. Dalam suasana kegembiraan itu, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka untuk meneguhkan keyakinan mereka bahwa Ia benar-benar bangkit. Tuhan Yesus adalah tokoh utama dalam ziarah hidup para murid. Rasa hati yang penuh keraguan dan ketakutan kini diubah ke dalam kegirangan dan penuh sukacita. Saudara-saudari terkasih, belajar dari kehidupan domba-domba. Mereka lebih suka berkelompok bersama teman-temannya ketimbang sendiri dalam beraktivitas. Dengan berkelompok,
mereka menjadi kuat dan aman. Seekor domba akan merasa gelisah jika terpisah dari kawanannya saat mencari makan. Demikian juga, adanya perjumpaan kembali dua murid dengan saudara-saudara yang lain memberikan kekuatan baru bagi mereka. Tuhan Yesus hadir dan meneguhkan mereka dari rasa cemas, takut, ragu, tidak nyaman, dan kurang percaya diri. Saudara-saudari terkasih, seperti para murid, marilah kita menjadi pribadi Paskah. Ketika setiap orang yang mengimani Kristus yang bangkit menjadi pribadi yang tidak takut dan tidak ragu-ragu. Hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus akan mendatangkan rahmat pertobatan dan pengampunan dosa, serta menjadi sumber kekuatan tatkala kita menghadapi berbagai cobaan, tantangan, dan kesulitan hidup. Pribadi Paskah berani untuk bersaksi akan kasih Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami mohon, semoga Engkau menyertai kami menjadi pribadi Paskah, sehingga kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.